Selamat datang di channel TIK SMP Suster Pontianak pada seri Microsoft Access. Pada chapter kedua, hari ini kita akan mempelajari komponen utama database. Dalam database terdapat beberapa komponen utama yang kita gunakan untuk merancang sebuah database. Pada video kali ini saya akan membahas 4 komponen utama. Apa saja 4 komponen utama itu? Nah, silahkan simak video berikut. Komponen utama database pertama terdiri dari table atau tabel, lalu ada query atau juga disebut SQL, lalu ada juga form, lalu yang terakhir ada report. Sebenarnya di luar 4 komponen ini masih ada komponen-komponen lain yang menunjang untuk pembuatan sebuah database. Tapi khusus di video ini saya hanya membahas 4 komponen utama ini. Nah, kita akan membahas satu persatu kegunaan-kegunaan dan definisi dari komponen utama ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu table atau tabel. Nah, tabel ini adalah objek utama yang ada di dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Tabel ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah field name, yaitu sebuah atribut dari sebuah tabel yang menempati bagian kolom. Lalu ada record, yang merupakan isi dari field atau atribut yang berhubungan dengan bagian baris. Kalau di Microsoft Excel kita mengenal namanya kolom dan baris. Sedangkan di Microsoft Access kita mengenalnya field name dan record. Kita lanjut ke objek kedua. Objek yang kedua adalah query atau juga yang biasa disebut SQL, Structure Query Language. Apa ini Structure Query Language atau query? Query ini adalah bahasa untuk memanipulasi database. Nah, memanipulasi yang seperti apa? Memanipulasinya dapat berupa menampilkan, mengubah, menganalisa sekumpulan data. Kemudian query ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Ini berguna untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek database, seperti membuat tabel, relasi, antar tabel, dan lainnya. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Ini digunakan untuk memanipulasi database, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data, serta mengambil informasi yang diperlukan dari database. Cara kerja query ini juga hampir sama seperti cara kerja filter di Microsoft Excel. Yang ketiga, kita memiliki objek yaitu form. Nah, ini adalah salah satu contoh form yang ada di Microsoft Access. Form ini digunakan untuk mengontrol proses masukan, yaitu input, menampilkan data atau output, lalu yang terakhir memeriksa dan memperbaharui data. Dan yang terakhir, objek terakhir adalah report. Inilah contoh report di Microsoft Access. Report ini berguna untuk menampilkan data yang sudah dirangkum. Kemudian yang terakhir juga berguna untuk mencetak data secara efektif. Nah, ini adalah video pembelajaran kita hari ini mengenai objek-objek utama database. Ada 4 objek, sebenarnya masih ada objek-objek lainnya, tapi saya hanya membahas 4 objek ini. Sekian saja video pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan ataupun ada sesuatu hal yang belum jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih.